Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada rekan-rekan praktikan tugas proyek penelitian operasional satu. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu software yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas proyek penelitian operasional satu mengenai programa linear, yaitu adalah software Lingo. Jadi software Lingo ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi berskala besar. Model program yang dapat diselesaikan menggunakan software Lingo ini antara lain linear programming, integer programming, quadratic programming, dan nonlinear programming. Perhitungan yang sangat cepat pada software ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan model dengan kendala yang cukup banyak. Prinsip kerja utama dari software Lingo ini adalah memasukkan data, menyelesaikan data, serta menaksirkan kebenaran dan kelayakan data berdasarkan penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, seperti ini tampilan awal pada software Lingo. Di bagian kiri atas kita bisa lihat terdapat 5 buah menu yang terdapat pada software Lingo ini, yaitu menu File, menu Edit, Solver, Window, dan Help. Kelima menu ini akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah programa linear. Baik, di sini kita akan contohkan satu buah model formulasi yang akan diselesaikan dengan menggunakan software Lingo. Pertama, kita copy dulu model formulasi ini. Lalu kita akan paste ke jendela Lingo ini. Baik, seperti yang kita lihat, inilah hasil setelah kita mempaste dari model formulasi tersebut. Di sini terdapat 3 buah unsur pada programa linear. Yang pertama adalah fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan ini akan digunakan untuk memaksimalkan untuk keuntungan dan meminimalkan untuk biaya fungsi dari variabel keputusan, di mana fungsi tujuan ini adalah berbentuk linear dan kemudian akan dimaksimalkan atau diminimalkan terhadap fungsi-fungsi pembatas yang diketahui. Kemudian ada fungsi pembatas, di mana fungsi pembatas ini adalah suatu kendala yang diartikan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah pembatas non-negatif, di mana variabel keputusan itu akan dibuat pembatasnya non-negatif atau besar sama dari 0. Baik, untuk menyelesaikan formulasi dengan software Lingo ini, kita harus mengikuti aturan atau kaidah dari software Lingo ini agar model formulasi yang kita buat atau yang akan kita amati ini dapat kita lihat solusinya dan solusi yang didapatkan itu tidak error. Baik, yang pertama, seperti yang kita lihat, warna hijau ini menunjukkan komen atau komentar, di mana komen ini diawali dengan tanda seru, lalu kita masukkan komen dan diakhiri dengan tanda titik koma. Di mana di sini kita akan membuat komen sesuai dengan unsur yang terdapat pada formulasi programa linear, yaitu fungsi tujuan, fungsi pembatas, dan fungsi pembatas non-negatif. Jangan lupa untuk menambahkan tanda titik koma di setiap akhir komen. Selanjutnya untuk fungsi tujuan sendiri, kita akan memasukkan kata min atau max sesuai dengan formulasi. Di sini kita akan membuat dengan tanda min, lalu diikuti dengan tanda sama dengan, lalu kemudian kita akan memasukkan variabel keputusan dan juga koefisien fungsi tujuannya. Di sini terdapat 3 buah variabel keputusan, yaitu X1, X2, dan X3, dan disertai dengan masing-masing koefisien fungsi tujuannya. Nah, di sini antara koefisien fungsi tujuan dan juga variabel keputusannya,
itu akan kita sisipkan atau akan kita tambahkan dengan tanda bintang yang menunjukkan perkalian di antara koefisien fungsi tujuan dan juga variabel keputusannya. Seperti yang dapat kita lihat dan kita contohkan di sini untuk variabel keputusan X1 itu memiliki nilai koefisien 0,09. Jadi kita akan membuatnya dengan 0,09 lalu ditambahkan tanda bintang lalu disambung dengan X1. Nah, selain itu untuk software Lingo ini kita akan memasukkan tanda koma dengan tanda titik. Jadi 0,09 contohnya itu akan kita buat dengan 0,09. Baik, ini sudah selesai satu buah statement untuk fungsi tujuan. Dan jangan lupa di akhir statement itu harus kita akhiri dengan tanda titik koma. Lanjut ke fungsi pembatas. Di sini dapat kita contohkan terdapat 6 buah fungsi pembatas yang menunjukkan constraint dari sumber daya yang ada. Baik, di sini fungsi pembatas ini berbentuk pertidaksamaan, di mana bagian sebelah kiri dari pertidaksamaan ini menunjukkan variabel keputusan dan juga koefisien dari fungsi pembatasnya, dan juga di sebelah kanan dari pertidaksamaan itu menunjukkan nilai RHS. Sama seperti fungsi tujuan sebelumnya, di antara koefisien fungsi pembatas dan juga variabel keputusannya itu akan kita tambahkan tanda bintang. Kemudian untuk pertidaksamaannya berupa tanda besar sama atau kecil sama, itu akan kita tulis atau akan kita buat hasilnya menjadi tanda besar lalu disambung dengan tanda sama dengan. Baru lalu kita masukkan nilai RHS-nya. Begitu juga dengan tanda kecil sama, itu akan kita buat dengan lambang kecil lalu disambung dengan tanda sama dengan. Dan jangan lupa di setiap akhir statement dari fungsi pembatas itu akan kita tambah dengan tanda titik koma. Terakhir, untuk fungsi pembatas non negatif, di mana variabel keputusan itu akan kita buat bernilai besar sama dari 0. Di sini sama dengan fungsi pembatas sebelumnya, untuk tanda besar sama itu akan kita buat dengan lambang besar, lalu kita sambung dengan lambang sama dengan. Begitu seterusnya, di mana pada formulasi kita kali ini terdapat 3 buah variabel keputusan, yaitu X1, X2, dan X3. Dan jangan lupa di setiap akhir dari fungsi pembatas non-negatif itu akan kita tambah dengan tanda titik koma. Karena di sini formulasi kita sudah selesai, kita akan eh, mengakhiri sintaks ini dengan sintaks N. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan model formulasi dari contoh soal ini dan telah kita masukkan ke dalam software Lingo. Di sini kita ingin mencari tahu bagaimana solusi dari formulasi ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui solusi dari formulasi tersebut, kita akan eh, mengklik tanda solve di sini, yaitu tanda berbentuk panah yang terdapat di bagian atas dari formulasi. Tinggal kita klik, lalu di sini kita akan bisa mendapatkan solusi dari formulasi yang telah kita buat. Baik, setelah dituliskan fungsi tujuan, fungsi pembatas, dan pembatas non negatif, maka dapat ditambahkan sintaks END dan dapat dilakukan solve dengan menekan tombol ini. Maka akan memunculkan dua jendela. Jendela pertama itu menghasilkan solver status, di mana solver status ini menunjukkan model kelas yaitu LP atau linear programming. State atau statusnya itu Global Optimal Solution.
di mana global optimal solution ini akan menghasilkan satu solusi yang optimal dengan nilai objektif sebesar 0,5625 dan dilakukan iterasi sebanyak 2 kali. Variabelnya ada 3, constraint atau kendalanya ada 10. Dapat dilakukan close untuk jendela yang pertama, lalu akan memunculkan jendela kedua atau dapat disebut dengan solution report, di mana dia akan menjelaskan hasil dari program linear secara detail. Di sini dapat dilihat global optimal solution found yang akan menghasilkan suatu solusi yang optimal dengan nilai objektif atau objective value sebesar 0,5625 dengan total iterasi pada solver itu sebanyak 2 kali dan model kelasnya ini linear programming. Total variabel ada 3, total constraint atau kendala ada 10. Di sini maksud dari variabel merupakan variabel keputusan yang kita gunakan. Di awal kita menggunakan variabel keputusan ada 3, di mana ada X1, X2, dan juga X3. Lalu untuk value, value ini merupakan koefisien fungsi tujuan. Nah, maksudnya ini nilai value ini menunjukkan jumlah variabel yang harus diminimalkan untuk menghasilkan hasil yang optimal, di mana sesuai dengan fungsi tujuan kita yaitu minimasi. Lalu ada reduce cost. Maksud dari reduce cost ini merupakan tambahan biaya yang dihasilkan pada satu satuan variabel, atau dapat dikatakan besar kenaikan koefisien fungsi tujuan yang mungkin dilakukan untuk setiap variabel keputusan untuk meningkatkan fungsi tujuan. Lalu ada row. Di sini maksud row ini merupakan baris atau fungsi pembatas. Lalu ada slack dan surplus. Nah, maksud dari slack or surplus ini digunakan pada batasan masalah untuk menunjukkan sisa kelebihan atau kekurangan sumber daya setelah dilakukan atau didapat kondisi yang optimal. Di sini ada row 4, 5, dan juga 10 ini bernilai slack or surplusnya ada 0. Maksudnya di sini tidak ada sumber daya yang tersisa ketika mencapai solusi yang optimal. Lalu ada dual price. Di sini maksud dari dual price ini hampir mirip sama reduced cost. Jika reduced cost ini menunjukkan hubungan objektif function value dengan konstanta, maka kalau dual price ini menjelaskan atau menunjukkan hubungan objektif function value dengan constraint atau kendala. Nah, dual price ini dapat dikatakan atau disebut dengan shadow price, di mana maksudnya besar kenaikan keuntungan yang diperoleh ketika menambah kapasitas sumber daya tertentu sebesar satu satuan. Baik, sekian dari penjelasan membaca hasil dari penyelesaian linear programming pada aplikasi Linggo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.